Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anar Bagus Pratamalena dari kelas 12 APL 5. Di video kali ini saya akan membahas tentang menggambar grafik fungsi polinom atau suku banyak. Langsung aja disimak videonya ya. Nah, jadi teman-teman, fungsi polinom atau suku banyak ini merupakan fungsi yang variabel x-nya berderajat lebih dari 2. Jadi bisa berderajat 3, 4, 5 dan seterusnya. Adapun tahap-tahap untuk menggambar kurva fungsi polinom ini. Yang pertama yaitu mencari titik potong dengan sumbu x, lalu yang kedua mencari titik potong dengan sumbu y, lalu yang ketiga mencari titik stasioner dan jenisnya. Lalu yang keempat kita bisa mencari titik bantu jika kita perlukan ya teman-teman. Langsung aja kita ke contoh soal berikut ini ya teman-teman. Jadi ada contoh soal, gambarlah kurva fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 min 2x pangkat 3. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong sumbu x ya, yang artinya y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini kan berarti fx ya. Jadi kita tulis langsung saja 3x pangkat 2 min 2x pangkat 3 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan, x-nya dikeluarkan, x kuadrat dikali 3 min 2x sama dengan 0. Hasilnya x sama dengan 0 atau 3 min 2x sama dengan 0 atau 3/2. Nah, berarti titik koordinat dari x ini adalah 0,0, lalu yang ini adalah 3/2,0 karena y-nya sama dengan 0. Ini x, ini y ya. Nah, jadi kan ini kan salah satu titik potong sumbu x-nya kan adalah 0,0, yang dimana letak ini tuh ada di pusatnya, yaitu 0 gitu ya kan. Nah, jadi tanpa kita mencari titik potong sumbu y juga, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mencari atau mencari titik stasioner dan jenisnya gitu. Karena salah satu titik koordinat dari titik potong sumbu x ini adalah ada 0,0, yang artinya itu udah bisa memotong titik sumbu y juga gitu. Jadi kita langsung saja ke langkah selanjutnya. Nah, lalu kita langsung aja ke langkah berikutnya, yaitu mencari titik stasioner. Rumusnya adalah turunan f aksen x maksudnya sama dengan 0. Kita turunkan dari soal yang ini, 3x pangkat 2 min 2x pangkat 3, f aksen x nya sama dengan 6x min 6x kuadrat ya. Ini kita bisa bagi, nah ya, ini kita bisa bagi 6. Jadi ini adalah x, lalu yang ini x kuadrat gitu. Oh ya, ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Oke, ini kita bisa sederhanakan lagi itu dengan cara kita mengeluarkan x nya dalam kurung 1 min x sama dengan 0. Oke, ini bentuk sederhananya ya. Di sini x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Untuk mengetahui jenis dari titik stasioner ini, kita perlu mencari atau menentukan atau membutuhkan garis bilangan. Sorry, bukan garis bilangan tapi garis bantu gitu ya. Nah, kita buat garis bilangan. Ini 0, lalu ini 1. Kita cek di 2 ya di sini. Ini kan 2 ya di sini.
kita masukin ke fungsinya. Kita masukin ke fungsi turunan ini, f aksen x ini. 6 dikali 2 sama dengan 12 min 4 dikali 6 24. Itu hasilnya negatif pasti ya. Jadi di sini min, ini udah tentu plus, min. Jadi polanya emang min plus gitu ya. Nanti polanya itu bakal kayak gini. Ini kan dari min, ini plus, ini turun, ini naik. Jadi nanti ini kan turun, ini naik, ini turun. Jadi bakal kayak gini ya. Kayak gini gitu. Oke, kurang lebih bakal kayak gini. Namanya kalau ini titik balik minimum, ini titik balik maksimum gitu ya. Oke, kita cek x sama dengan 0, y sama dengan 3 dikali 0 kuadrat min 2 dikali 0. Ini hasilnya pasti 0 ya. Artinya di sini hasilnya 0,0 merupakan titik balik minimum ya. Kita lanjut dengan x sama dengan 1, y sama dengan 3 dikali 1 pangkat 2 min 2 kali 1 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 5 ya teman-teman. Sorry teman-teman, salah ya. Ini 3 berarti hasilnya 1 ya teman-teman. Hasilnya berarti 1,1. Ini merupakan titik balik maksimum ya teman-teman. Lalu setelah itu kita gambar dulu grafiknya seperti ini. Ini kita masukin yang titik koordinat 0,0 ini 0,0 di sini. Lalu ini 3/2,0. 3/2 berarti 1,5 di sini ya, 1,5,0 di sini. 1,5, iya benar. Lalu titik potong sumbunya juga kan 0,0 ya. Jadi langsung ke titik balik minimum yaitu 0,0 juga di sini. Lalu titik balik maksimum ini ya, 1,1. Ini x 1,1 di sini. Kita akan menggunakan titik bantu dengan dari min 1, min setengah, lalu setengah dan 2 ini karena udah ada ya. Kita buat tabel 2 seperti ini ya teman-teman. X, Y. Tadi kita ambil min 1, lalu min 1/2 atau min setengah, lalu setengah dan 2 ya teman-teman. Kita langsung hitung aja. Kita hitung dengan menggunakan rumus fungsinya ya. Kita hitung dari x sama dengan min 1, y sama dengan 3 min 1 pangkat 2 min 2 kali min 1 pangkat 3 sama dengan hasilnya 3 plus 2 ya teman-teman, sama dengan 5. Ini hasilnya 5 ya teman-teman. Lalu x sama dengan min setengah, y sama dengan 3 dikali min 1/2 min 2 1/2 3 sama dengan 3/4 berarti 4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/2. Ini 1/2 ya teman-teman. Oke, jadi aku bakal cobain aja, aku hitung di sini. Ini sama ini aku hitung. Nanti aku masukin ke sini hasilnya. So teman-teman, ini 1 ya teman-teman. Hasilnya aku lupa. Nah teman-teman, ini aku udah hitung hasilnya, ini 1/2 dan ini hasilnya min 4 ya. Lalu kita masukkan ke dalam grafik yang tadi. Nah hasilnya seperti ini ya. Ini ada titik balik minimum dan ini ada titik balik maksimumnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.